nggak sempat seperti itu karena susahnya itu. Maka ya pada level S3 mesti ditarik kembali ke ininya ya, apa namanya, yang hal-hal yang mendasarnya, ke hulunya gitu kan, karena kita para ilmuwan terbiasa sibuk di hilir gitu kan. Maka pada level yang paling tinggi ini, doktorat ini harus ditarik kembali ke hulunya gitu. Yang mereka kerjakan itu sebenarnya apa, ilmu itu apa gitu. Once in a lifetime at least gitu. Di dalam segala kesibukannya gitu. Sebentar mampir dulu ke hulu gitu. Nanti boleh balik lagi ke hilir gitu. Kira-kira logikanya seperti itu. Ya, dan sekarang kita kembali ke filsafat, karena filsafat ilmu bagaimanapun adalah bagian dari bagaimanapun adalah filsafat ya. Nah, yang belum sempat saya jelaskan minggu lalu adalah areal filsafat itu, dan lantas untuk melihat filsafat ilmu itu di sebelah mananya gitu. Di dunia filsafat itu ada yang disebut filsafat sistematik filosofi. Itu adalah kerangka besarnya filsafat, boleh dibilang itu kerangka besarnya filsafat. Namanya, sebutannya memang aneh, filsafat sistematik, bukan sistem filsafat gitu, tapi filsafat sistematik. Bahasa Inggrisnya systematic philosophy ya. Ini adalah kerangka besar dalam dunia filsafat. Begini, karena kalau minggu lalu kita sudah lihat bahwa filsafat itu refleksi kritis, rasional segala macam yang mencoba memikirkan hal penting dalam hidup. Masalahnya hal penting dalam hidup itu banyak sekali gitu ya. Banyak sekali, maka filsafat karena terlalu luas lantas dibagi-bagi. Bidang-bidang pokok yang memikirkan manusia, bidang filsafat khusus yang memikirkan manusia adalah philosophical anthropology, antropologi filosofis. Namanya. Jadi ada cabang filsafat yang disebut philosophical anthropology, antropologi filosofis. Itu bukan antropologi budaya atau apa yang empiris sekali, itu bukan ya. Apalagi antropologi fisik yang apa, mengamati ciri-ciri fisik ras-ras tertentu, enggak bukan. Antropologi filosofis mempertanyakan manusia itu sesungguhnya apa gitu, siapa dia nih, bedanya dengan binatang itu apa gitu, bedanya dengan malaikat seandainya ada gitu, apa itu gitu kan ya. Ini antropologi filosofis namanya. Kadang-kadang juga suka disebut antropologi metafisis. Antropologi metafisis. Tapi ada juga yang khusus memikirkan mengenai Tuhan. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut filsafat ketuhanan, tapi istilah bakunya adalah theodicy. Theodicea ya. Theodicy. Dalam bahasa Indonesia bisa disebut filsafat ketuhanan. Ini wilayah filsafat yang memikirkan Tuhan itu apa sih selama ini yang dalam kepala peradaban manusia gitu ya. Kalau orang bicara Tuhan itu apa yang dimaksud gitu. Terus emang alam semesta ini membutuhkan suatu Tuhan sebagai pencipta atau dari pendapat para filsuf bisa macam-macam sekali, banyak sekali yang ateistik di situ. Apakah Tuhan itu selalu mesti berkait dengan agama misalnya kayak gitu ya? Terus apakah selalu berkait dengan bukan dengan agama tapi dengan fenomen spiritualitas misalnya? Dan spirituality it can be anything ya. Kayak kepercayaan purba ya di suku-suku kayak gitu ya. Itu kan juga mau disebut agama dalam arti institusi besar mungkin enggak, tapi apa ya itu?
naluri atau apa, nah itu gimana gitu. Belum lagi imaji mengenai Tuhan, bagaimana Tuhan dilukiskan gitu kan. Kadang-kadang dilukiskan sebagai konsep penyebab pertama yang menyebabkan semua ini, yang pada dirinya sendiri tidak disebabkan, misalnya causa prima dan sebagainya. Dalam agama-agama sendiri ada macam-macam dibayangkannya sebagai, seringkali ada personifikasi atas Tuhan kan ya. Tuhan dimanusiakan gitu. Sekurang-kurangnya dalam doa kita menyebutnya dikau, mu, apalah gitu loh. Seakan-akan dia orang gitu kan ya. Dan sebagainya, itu dipersoalkan. Ya, ada juga wilayah yang memikirkan keindahan. Dan dalam perkembangannya plus seni ya. Ya tentu kita tahu ini adalah disebutnya estetika. Aesthetics atau estetika. Estetika. Ini wilayah khusus. Lantas yang memikirkan norma perilaku, ya tadi itu etika. Kenapa sesuatu itu diwajibkan, kenapa sesuatu dilarang, dan apa itu larangan, apa kewajiban, dan kenapa kita harus mengikuti itu, and so on so forth. Segala problem mendasar dalam perilaku. Apa yang dianggap pantas, tidak pantas, kenapa berbeda-beda gitu kan ya. Ini adalah etika, ethics. Nah, ada wilayah khusus yang memikirkan pengetahuan. Macam-macam problem-problem pengetahuan yang sangat luas. Disebutnya epistemologi. Epistemologi. Filsafat yang menggarap pengetahuan itu epistemologi. Sumber-sumber pengetahuan dari mana, terus dari mana kita tahu suatu pengetahuan itu benar, tidak benar, gitu kan ya. Konsep objektif, subjektif itu sebenarnya gimana sih itu, gitu. Nah, bagian dari, dan ini mahal luas ya, sangat-sangat luas pengetahuan itu kan. Ada banyak jenis pengetahuan juga masalahnya. Ada pengetahuan intuitif, ada pengetahuan diskursif yang melalui logika konseptual dan seterusnya. Saya mau tanya, dengan norma perilaku, norma itu pada saat itu para filsuf itu kan ini baik, ini tidak baik, ini pantas, ini tidak pantas, itu mereka mendasarkan pada apa? Konsep kemanusiaan. Konsep manusia itu apa? Umumnya. Nah, gambaran mengenai manusia itu apa? Nah, itu yang beda-beda. Nah, itu entah dari mana kok beda-beda. Itu sama dengan kita bertanya, kenapa kok tata nilai suatu masyarakat gitu? Misalnya, kenapa di kalangan orang Eskimo simbol keramahan yang total terhadap tamu adalah menyuguhkan istrinya, misalnya. Kenapa nggak suaminya ya? Istrinya gitu. Menyuguhkan istrinya. Itu gimana kok sampai ke situ? Nah, itu kan rumit sekali. Gimana itu sampai ke situ? Nah, mikirnya itu gimana? Kenapa suku Chukchen di Siberia ketika salah satu cara berbakti mereka ke orang-orang tuanya adalah dengan cara membantu orang tuanya ketika masih sehat-sehat itu meninggal gitu, artinya membunuh gitu ya. Karena di situ ada gambaran di kalangan suku Chukchen itu bahwa di dunia sana itu adalah orang akan mengalami apa itu ditentukan oleh saat terakhir dia di bumi ini. Jadi kalau sakit-sakit, orang-orang Chukchen akan menyembuhkan dia habis-habisan gitu. Nah, tapi kalau dia sudah happy dan mereka anak-anak ini sudah menganggap bahwa ini sudah cukup umurnya, silahkan pulang aja, ya harus diakali gimana supaya berlalu dia gitu, supaya nanti di sana happy terus. Gitu maksudnya.
Nah, gambaran semacam itu dari mana itu? Gitu pertanyaannya kan. Dari mana kok beda sekali? Karena konsekuensinya mengerikan gitu. Anak-anak kan justru dalam rangka berbakti kok malah membunuh. Sementara kita dalam rangka berbakti justru harus terus-menerus merawat sampai tua. Nah, itu kan perbedaan-perbedaan yang pelik ya. Dari mana itu? Nah, etik itu kan hanya konsekuensi dari gambaran-gambaran besar world view disebutnya kan. World view suku Tsukcen itu gitu, bahwa kalau orang apa yang dialami orang di sana itu sangat ditentukan oleh situasi terakhir di sini. Dan world view orang Eskimo barangkali keramahan tuh apa, hidup tuh apa, itu kan spesifik sekali. Sampai konsekuensinya gitu. Ramah terhadap tamu tuh gitu, yang mengerikan juga gitu. Nah, etik norma-norma itu bersandar pada falsafahnya atau world view-nya itu. Yang memang berbeda-beda, entah dari mana. Yang berbeda-beda. Konsepnya mengenai hidup itu apa, manusia itu apa, dunia ini apa, mati itu apa, itu sudah terlanjur beda-beda. Gimana? Tidak ada kemungkinan seorang filsuf bisa menjadi panutan manusia, banyak manusia. Artinya di seluruh dunia ini bisa menganut satu filsuf, apapun kata filsuf itu. Nyatanya itu selalu penganut-penganut itu terbatas ya. Artinya setiap filsuf punya pengikutnya sendiri. Sampai hari ini nggak ada yang, ya ada si filsuf dalam arti filsuf yang besar sekali. Tapi gimana ya, susahnya di dunia filsafat tuh beda sekali dengan dunia sains. Sains itu kalau misalnya di bidang fisika atau apa, pandangan-pandangan yang terdahulu yang sudah kedaluarsa, ketika muncul teori baru, itu bagaimanapun juga teori baru ini yang akan lebih dianggap dong, gitu kan ya. Masalahnya kan empirik, mana yang lebih empirically justified, itu kan teori-teori baru. Praktis teori yang lama tuh, kalaupun tidak berlaku, dilokalisir keberlakuannya. Paling begitu. Tapi itu jelas patokannya gitu. Dunia filsafat tuh nggak ada. Karena apa? Pertanyaan-pertanyaan yang mau dijawab oleh filsafat juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin. Tidak mungkin dibuktikan, tidak mungkin diapain. Sehingga kita konsekuensinya tidak punya ukuran. Mana sistem filsafat yang sangat canggih, mana yang gombal, mana yang apa, tidak jelas ya. Itu sebabnya bedanya dalam dunia filsafat itu hampir semua filsuf besar yang sempat dianggap besar karena memang terbukti dari pemikirannya segala macam, itu tidak akan pernah berlalu. Itu sebabnya siapapun yang belajar filsafat tetap aja akan belajar Thales, Anaximandros, Plato, Aristoteles dari zaman 2500 tahun yang lalu gitu. Itu sama besarnya dengan filsuf mutakhir sekarang, Heidegger, Deleuze, sama besarnya. Jadi apa ya? Nggak ada satu atau apa yang dianggap panutan besar kecuali secara pribadi ya. Misalnya pribadi saya emang keranjingan Nietzsche misalnya gitu kan ya. Nah itu sih personal. Berarti tidak ada justifikasi di filsafat itu? Tidak ada kecuali secara pribadi kita mengaitkannya pada pengalaman kita. Terus dalam banyak hal sebetulnya para filsuf itu kan selalu benar, tetap benar dalam arti dia berkorelasi dengan sisi tertentu kehidupan gitu. Jadi yang bilang bahwa seluruh kehidupan ini materialistik belaka, itu ada benernya juga gitu. Yang bilang ini spiritualistik belaka, ada benernya juga. Tapi apa ya? Akhirnya sebenarnya dunia filsafat itu mengembalikan selalu pada dunia pengalaman kita. Barangkali yang menarik dari filsafat itu gitu. Kalau pikiran-pikiran filosofisnya sendiri, oke lah brilian. Tapi orang juga bisa bilang itu ngibul besar gitu kan ya. Oh namanya juga habis nggak ada buktinya, nggak ada apanya, itu semua juga ngarang-ngarang aja. Bisa juga gitu. Tapi yang bernilai dari filsafat barangkali bukan para filsufnya per se, tapi bagaimana mereka merangsang kita memikirkan kembali secara pribadi melalui pengalaman-pengalaman kita, gitu loh. Bagaimana mereka menghasut kita melihat kembali pengalaman konkret kita dan tidak gampang percaya pada kata orang. Mengembalikan kita pada pengalaman pribadi. Saya kira itu yang selalu bernilai. Kalau begini ya,